Kalau memang rasanya pengen harga yang paling tinggi, langsung harga pabrik, ya bikin SPK sama pabrik, tapi mampu nggak? Halo bro, ketemu lagi dengan saya Bro Tani di channel Roni P. Channelnya Petani Milenial. Hari ini kita nggak ke kebun ya, kita di rumah aja. Hari ini Bro Tani mau bikin video tentang kenapa sih harga buah sawit itu selisihnya jauh gitu ya. Banyak petani yang suka nanya tuh biasanya. Selisihnya jauh dari kalau misalnya buah diambil di kebun sama harga buahnya kalau langsung diantar ke pabrik gitu ya. Nah hari ini Bro Tani mau bahas sedikit tentang itu, sepengetahuannya Bro Tani aja, semoga nanti teman-teman bisa paham ya. Jadi teman-teman, harga buah itu memang selalu selisih ya, ada selisihnya gitu ya, dari kalau misalnya buah diantar langsung ke petani, diantar langsung ke ke pabrik, atau kalau petani cuman antar buahnya ke pengepul, dia ada pengepul ya, ada pengepul atau tengkulak biasanya, atau petaninya nggak mau ribet gitu ya, nggak mau susah, buahnya ditumpuk aja di kebun, nanti sama pengepulnya diambil di kebunnya langsung. Nah itu beda, semua harganya beda ya. Jadi Bro Tani jelasin dulu nih, kalau dijual beli buah sawit itu ada beberapa yang terkait. Kita bisa sebut yang pertama, dia adalah orang yang pegang SPK di pabrik tersebut. Jadi nggak semua orang itu bisa pegang SPK jual beli buah sawit gitu ya, karena biasanya ada target gitu ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mau punya SPK di sebuah pabrik, suplai buah ke pabrik tersebut, mungkin sebulan kita harus penuhin targetnya mereka, harus kirim buah ke mereka mungkin misalnya 250 ton atau 500 ton gitu ya. Jadi kita harus punya pastikan buah kita cukup untuk suplai itu, untuk target itu ya. Biasa sih paling gampang kalau kita punya kebun sendiri banyak, mungkin punya 100 hektar gitu ya, itu udah cukup. Jadi nanti kita bisa pegang SPK. Di bawah yang punya SPK itu tadi, nanti ada lagi yang namanya pengepul. Bisa jadi sih pemegang SPK sekaligus dia langsung pengumpul juga, tapi ada juga biasanya pengumpul kecil yang paling misalnya seminggu dia bisa dapat 10 ton misalnya begitu ya. Jadi kalau sebulan ya mungkin 40-50 ton lah, bisa ada yang seperti itu. Jadi dia jual lagi buahnya ke pemegang SPK tadi. Kalau pemegang SPK bisa jadi juga dia langsung pengepul ya, selain dia jual buah dari kebunnya sendiri, tapi ada juga yang pengepul. Jadi dia produksinya kecil lah. Kalau yang tadi mungkin 250 ton dia bisa sebulan, atau paling sedikit mungkin 100 ton lah dia sebulan. Kalau yang ini mungkin ya di bawah 50 ton lah. Nanti dia nggak bisa tuh jual ke pabrik langsung, dia biasanya jual ke pengepul ini, bantuin pengepulnya juga kan untuk mencapai targetnya. Nah terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini adalah yang petani yang di bawah, yang mungkin punya kebun sawit cuma 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar gitu ya. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau sekali panen biasanya kelapa sawit itu mungkin ya 1 ton lah 1 hektar sekali panen. Kalau sebulan ya berarti kan 2 ton gitu ya. Itu biasa rata-rata, tapi ada juga yang sampai 2 ton. Kalau bagus produksinya bisa sekali panen 1 hektar bisa 2 ton. Akan lebih, tapi jarang kita ketemu seperti itu. Ya 1 hektar 1 ton aja itu udah bagus banget ya. 1 ton 1 ton setengah itu bagus. Jadi kalau cuman punya 1 hektar 2 hektar, berarti anggaplah kalau kita hitung 1 ton setengah ya, misalnya nih di tengah-tengah, berarti kan 3 ton kalau 1 bulan. Kan nggak mungkin capai target kalau langsung pegang SPK di pabrik. Kalau punya 2 hektar ya 6 ton aja gitu ya. Jadi makanya biasanya petani yang seperti itu dia nggak mau ribet ya. Kadang-kadang kalau dia memang ada mobil pickup misalnya, dia langsung kirim ke pengepul, atau ya dia
bisa juga ya simpan aja di kebunnya, nanti diambil sama pengepulnya. Nah, di antara itu semua itu ada selisihnya teman-teman harganya, ya wajar kalau saya bilang. Kenapa? Ya pemegang SPK pasti mau untung dong, dia pasti ngambil lah keuntungan dari situ. Pengepul juga nggak mungkin kan mau ngerjain itu kalau nggak ada untungnya, ya itu wajar gitu ya, pasti ada ngambil keuntungan juga gitu, makanya ada selisih harga. Karena kenapa teman-teman, pemegang SPK itu biasanya nggak langsung dibayar, jadi kirim buah itu nggak langsung dibayar. Biasanya ada yang seminggu kemudian baru dibayar, ada yang 2 minggu kemudian, ada yang 3 minggu kemudian, ada yang sebulan kemudian, bahkan ada yang berbulan-bulan gitu ya, ada. Nah, sementara pengepul itu biasanya nggak mau, atau petani juga sama, dia nggak mau kalau buahnya sudah dikirim ya dia dibayar cash. Jadi pemegang SPK itu biasanya nombokin dulu, kasih uangnya dulu. Nah, wajar dong, dia mungkin ngambil ya biasa sih ada yang sekilo ya 25 perak gitu ya, ada yang 50 perak, tergantung ya, macam-macam, tergantung harga yang di pasaran. Pengepul juga sama. Kalau pengepul nih teman-teman, contoh dia kalau misalnya ngambil buah di pabrik, ngambil buah di kebun, itu kan dia minyak kalau pickup ya minyak pickupnya, truknya minyak truknya gitu ya, terus ada sopirnya, terus ada apalagi ongkos muatnya, kan dia pasti muat itu, ada ongkos muatnya, terus ngerjain itu dia makan, jadi itu ada semua gitu ya, ada harganya semua, makanya biasanya selisihnya ada harganya gitu. Rata-rata teman-teman kalau yang bertani tahu nih, biasanya kalau yang pemegang SPK, kalau ke pengepul kirim buah ke pabrik, terus langsung sudah sampai, replasnya dikasih ke pemegang SPK, biasanya pemegang SPK ngambil 50 perak 1 kilo biasanya ya. Terus kalau hitung aja tuh teman-teman, kalau 50 perak 1 kilo, kalau dapatnya 100 ton berapa ya, kali-kaliin tuh, lihat, kalau kali-kaliin tulis di kolom komentar ya. Kalau 250 ton berapa ya, kali-kaliin, kirim ke, tulis di kolom komentar. Apalagi kalau sampai dapat 500 ton 1 bulan ya. Tapi modalnya juga besar, hitung aja kalau sekarang misalnya 3.500 harganya, contoh aja ini ya teman-teman, 3.500 ya, berarti kan 3.450 kan per kilo. Nah, hitung aja kalau 500 ton berapa modalnya, kan banyak juga gitu ya, nggak sembarangan. Terus kalau pengepul itu biasanya dia ngitung lagi, mungkin biasanya sih dia ngambil sekitar 400-500 perak itu semua ya. Nanti ada ongkos minyaknya, ada ongkos supirnya, ada ongkos pemuatnya, ada ongkos makannya, itu biasanya semua sudah. Jadi kalau misalnya tadi di contoh nih di SPK di pabrik harganya 3.500 contoh ya. Teman-teman, kalau di tempat teman-teman berapa ya harga buah sawit sekarang ya? Kalau di tempat bertani sih tadi sih 3.400, 3.500 lah. Tulis dong di kolom komentar berapa harga buah sawit di tempat kalian. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi 3.500 misalnya ya. Jadi pemegang SPK kasih harga ke pengepul itu 3.450. Nah, pengepul biasanya kalau misalnya si petani jual buahnya kirim langsung ke mana? Ke tempatnya pengepul, dikumpulin dulu, itu biasanya sih dia ngambil bisa 200-200an, 200-250 lah untuk muat kan, karena kan dia nggak capek ke kebun. Jadi biasanya dia ngambil 200, mungkin tadi kalau 3.450 ya mungkin sekitar 3.200 ya, atau 3.300 lah, atau 3.250 ya. Nah, kalau si pengepul yang ngambil buahnya ke kebunnya petani, terus habis itu baru dia kirim lagi ke pabrik, atau dia bawa ke tempatnya, dia kumpul lagi baru dia kirim ke pabrik, biasanya sih kisaran harganya 3.000, 2.900, 3.000 gitu. Jadi ada selisih kan, wajar teman-teman ya, buat minyaknya ke kebunnya petani, buat dia muat, nanti supirnya juga bayar, makannya, rokoknya, terus itu belum tentu cukup kan.
buah itu langsung dibawa ke pabrik. Jadi bisa jadi nanti dikirim dulu ke tempat dia dulu, tempat pengepulnya dulu. Nah, nanti ditumpuk, baru nanti diturunin kan, baru dinaikin lagi. Bisa jadi ngambilnya pakai pickup, terus nanti di tempatnya dinaikin ke truk gitu ya, ditumpuk lagi, diturunin, dimuat lagi. Itu kan 2 kali kerja, baru nanti dibawa ke tempat petani. Jadi wajar kalau dia ngambil untung bisa biasanya sih 500, bukan untung 500 loh. Itu tadi semua biaya, mungkin untungnya paling cuma 50-100 juga bersihnya. Ya 2.900 sampai 3.000. Seperti itu. Jadi gitu tadi penjelasannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman petani biasanya aduh murah nih kalau diambil di kebun gitu ya, wajar ya, kan ada biaya semua gitu ya. Nah itu tadi penjelasannya, detailnya begitu. Kalau nggak mau ribet ya langsung aja bawa buahnya kalian, kirim langsung ke pabrik, langsung minta uangnya sama si pemegang SPK gitu ya. Paling selisihnya cuma 50 perak. Ya, bisa juga kalau nggak mau dipotong, tapi kan biaya tuh, dimuat segala macam gitu ya, bawa lagi ke pabrik gitu ya, capek lagi, ribet lagi gitu ya. Itu terus kalau memang rasanya pengen harga yang paling tinggi langsung harga pabrik, ya bikin SPK sama pabrik. Tapi mampu nggak teman-teman untuk memenuhi target kuota yang diminta sama pabrik? Misalnya targetnya sebulan harus 250 ton gitu ya, kan berat juga. 500 ton itu kan berat juga gitu ya. Jadi ya kalau Bro Tani sih bilang ya sudahlah, kan sekarang harga 2.900 3.000 aja udah bagus banget buat kita. Jadi ya bagi-bagi rezeki juga gitu ya. Semua lini gitu ya dapat ya, pemegang SPK juga dapat, dan dapat juga kan, kita saling kolaborasi, saling menguntungkan satu sama lain. Segitu aja ya video Bro Tani hari ini, penjelasannya terkait dengan perbedaan harga di kebun, di pengepul, dan juga di pabrik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi mohon supportnya, seperti biasa di like videonya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, di subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan di share ya videonya ke semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Bro Tani, salam tandan berduri. Dadah.